Untuk kedua kalinya, Indonesia membuat kapal perang pesanan negara Filipina. Merupakan kapal pengembangan, kapal ini pun memiliki fasilitas dan kualitas yang lebih mumpuni. Semuanya kita kerjakan sendiri, mulai dari desain, pengadaan, produksi kita kerjakan sendiri. Jadi benar-benar under control. Ya, fully by anak-anak bangsa. Megah dan kokoh. Dua kata inilah yang mampu menggambarkan kapal perang jenis Strategic Sea Lift Vessel produksi PT PAL Surabaya. Untuk kedua kalinya negara Filipina memesan kapal perang ke negara kita, Indonesia. Dan melalui tangan anak-anak negeri, inilah kapal SSV BRP Davao del Sur 602. Memiliki panjang 123 meter dengan lebar 21,5 meter, kapal berbobot lebih dari 10.000 ton ini adalah pesanan dari Angkatan Laut Filipina untuk kedua kalinya. Jadi kami memenangkan tender pengadaan 2 unit SSV ini itu melalui tender internasional. Jadi pada saat itu ada 6-7 negara yang berpartisipasi dan alhamdulillah kita memenangkan tender itu secara internasional, itu kita memenangkan itu. Ya. Jadi harganya kapal ini 2 itu 1,1 triliun ya. Kami targetkan ya tidak lebih dari 85% biayanya pengerjaan ini. Ya. Untung berarti ya Pak ya? Harus untung. Kita ketahui bahwa kita sudah berpengalaman membangun kapal perang sejenis ya. Terus kita juga tahu klasifikasi yang digunakan adalah Lloyd Register, baik mulai construction, outfitting, navigasi semua kami bisa penuhi. Pengembangan dari sebelumnya yaitu SSV BRP Tarlak 601, kendala yang dihadapi pada pemesanan kedua ini adalah jangka waktu. Selain dikerjakan hanya dalam waktu 1 tahun, kualitas kapal dituntut lebih maksimal. Kami punya pengalaman membangun LPD yang ada di sana itu 591. Waktu itu kita butuh waktu 6 tahun ya. Nah, di tender kapal ini hanya 2 tahun dan 1 tahun. Jadi ini betul-betul challenging bagi kami dan kami dengan metode 6 starting point, kami bagi kapal itu 6 zone, kami bangun secara paralel. Jadi pada saat itu memang peak, jadi pekerjanya bisa sampai 500 orang, kita kerjakan paralel. Terbagi menjadi 6 bagian, kapal 6 lantai ini punya fasilitas yang lengkap. Kapal ini mampu mengangkut 500 troops ya, terus krunya 120 orang, terus satu ada ruang VIP untuk presiden. Nah, di samping akomodasi itu kapal ini dilengkapi helideck, bisa dimuati 2 helikopter dan 1 helikopter di hanggar. Terus nanti di bawah itu ada 2 LCU, jadi kapal ini bisa mengangkut 2 kapal juga di dalamnya. Jadi kapal ini juga fungsinya juga untuk rumah sakit juga. Jadi ada 2 fungsi asasi di kapal ini untuk militeri dan non-militeri.
Di antaranya untuk non-militer itu untuk evakuasi massa, untuk pertolongan SAR dan lain-lain seperti itu. Contoh misalnya untuk menanggulangi tsunami, kecelakaan pesawat di laut dan lain-lain. Di samping fungsi militer tadi untuk tank amfibi dan lain-lain untuk operasional. Penuhi kualifikasi yang disyaratkan Angkatan Laut Filipina, pesanan pun kembali datang. PT PAL, if you go around the shipyard, they have the proper and the right facilities to build the ship. And we are glad that PT PAL is the one constructing our platform that we need. And I think everything is good. Well, the primary reason why the Philippines, particularly the Philippine Navy, ordered this type of vessel is because, as you know, the Philippines is really frequently visited by typhoons and so many other calamities. And the Philippine Navy needs additional platform for the humanitarian assistance and disaster relief. Perbaikan demi perbaikan kualitas secara bertahap, karya anak bangsa lambat laun mulai dilirik sejumlah negara. Kami berharap ada kepercayaan dari internasional, jadi yang kami ketahui ada minat untuk repeat order, terus ada minat juga dari negara Malaysia, negara Uni Emirat Arab dan sekitarnya. Jadi kami percaya dengan membuktikan QCD, ya itu order akan datang sendiri. Usai melalui serangkaian uji coba di Laut Karimun Jawa, kapal kedua ini akan diserah terimakan pada 2 Mei 2017. Italiana, Agung Setiawan melaporkan untuk NET.